Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Nugraha, NIM 0529011153 dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 ya mengenai command prompt berdasarkan dari materi dan tugas yang sudah dipelajari. Langsung saja pada tugas ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi pada command prompt seperti cd, cls, ipconfig, kemudian setting, nslookup, route, dan lain-lain. Oke, mungkin di sini saya akan langsung saja mulai untuk membuka command prompt-nya. Pertama saya pencet Windows, kemudian ketikkan command prompt, klik Run as Administrator, dan klik Yes. Nah, di sini saya sudah menampilkan command prompt-nya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menggunakan fungsi cd. Cd ini fungsinya untuk masuk dan keluar folder ya. Saat ini saya berada di pet C, drive C, di folder Windows dan di folder System 2, System 32. Nah, kali ini saya akan keluar dulu ke awal ya. Keluar ke awal, kita akan keluar lagi. Nah, jadi sudah di pet C ya, di pet yang kosong. Nah, saya akan menggunakan fungsi dir. Fungsi dir adalah untuk menampilkan file yang berada pada direktori ini. Maka saya enter. Nah, di sini terlihat ada direktori users. Saya ingin masuk ke users, maka di sini saya akan menggunakan cd spasi users. Saya sudah masuk, ingin melihat di dalam, maka akan ada folder Lenovo. Saya akan masuk, pencet lagi cd Lenovo. Kemudian dir. Sama saya cd misalkan downloads. Nah, seperti itu. Jadi, fungsi dari cd ini adalah untuk berpindah-pindah folder. Oke, kemudian ada fungsi yang kedua yaitu cls. Pada cls adalah untuk clear screen. Misalkan kita akan menampilkan di sini dir. Ini kan untuk penuh. Saya klik cls, maka cls itu akan menghapus. Atau kita jika perlu kita akan cari tahu cls itu apa dengan menekan cls garis miring tanda tanya. Nah, cls adalah clear the screen. Itu fungsi cls. Kemudian ada fungsi dir. Dir itu adalah untuk menampilkan isi file yang berada dalam directory saat ini. Nah, itu diisi user Lenovo download. Kita juga bisa menggunakan dir garis miring tanda tanya. Display list file and subdirectory dalam sebuah directory, jadi untuk menampilkan suatu file dalam sebuah directory ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tools pada IP ya, ada IP config. Saat ini saya terhubung ke WiFi, tapi saya tidak tahu IP address-nya, maka saya akan ketikkan IP config. Dalam IP config ini akan menampilkan IP konfigurasi IP ya, seperti kita terhubung menggunakan kabel atau WiFi, kemudian IP address, mas dan gateway. Itu untuk IP config. Kemudian ada lagi IP config /all. Nah, slash all ini di mana dia lebih advance ya. Jadi mulai dia akan menampilkan informasi lebih lanjut seperti yang saya gunakan. Saya menggunakan wireless LAN WiFi, deskripsinya brand apa, MAC address-nya berapa, DHCP-nya berapa, aktif atau tidak, IP address berapa, subnet mask, list time-nya berapa, expire-nya di jam berapa, kemudian gateway, IP server, kemudian IP DNS, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IP config juga. Ini kita bisa juga sebagai ini tanya ini akan menampilkan ya, maksudnya itu fungsi dari IP config itu bisa apa saja gitu. Ini adalah fungsi-fungsi dari release, flash, register, display, dan lain-lain seperti itu. Kemudian di sini saya akan coba IP config release ya. Jadi release itu akan melepas IP address yang ada di sini sehingga nanti ini akan menjadi gambar bola dunia. Langsung saja ipconfig/release. Nah, ini IP akan disconnect, internet tidak akan memiliki IP. Seperti itu. Nah, setelah IP release, maka saya akan coba gunakan command IP address/renew. Ini untuk mendapatkan kembali IP yang ada di sini. Dan nanti logo bola dunia ini akan berubah menjadi logo internet kembali, yang artinya sudah dilaksanakan untuk pembaharuan IP address pada wireless LAN adapter di laptop saya. Saya akan tunggu beberapa detik ya, sampai IP-nya kembali lagi aktif. Nah, ini dia sudah selesai obtaining, sudah
berhasil didapat ya, DIP-nya kembali lagi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah IP config slash display DNS. Nah, ini adalah fungsinya untuk menampilkan DNS yang terhubung ke laptop yang saya pergunakan. Kayak misalkan dia ini ada berbagai macam ya, kayak record name-nya i.rootservers.net, dia punya tipenya address 192.203. Nah, seperti itu ya. Menampilkan IP dan domain yang digunakan. Kemudian kita akan mengosongkan baris yang tadi, maka akan digunakan ip config plus DNS. Nah, successfully plus DNS resolve case. Nah, kalau misalkan kita balik lagi, display dia kosong karena sudah kita close. Yang tadi itu merupakan DNS case. Seperti itu. Nah, gimana caranya mendapatkan lagi? Maka kita akan ketikkan config slash register DNS. Nah, jadi si Windows ini akan mendapatkan lagi IP-IP yang tadi. Maka kita bisa klik lagi display. Nah, ini belum muncul karena dia akan ditampilkan dalam waktu kurang lebih 15 menit untuk register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan DNS. Oke, selanjutnya kita akan gunakan toolping. Toolping itu yang paling basic ya. Toolping ini digunakan untuk melakukan tes konektivitas pada laptop. Seperti saya melakukan ping ke Google, artinya bisa nge-ping ke domain. Ataupun ping ke 88.4.4. Nah, ini nge-ping ke IP public. Dan ini sudah berhasil. Seperti itu. Itu fungsi dari ping. Kemudian ada netstep. Netstep itu untuk melihat status koneksi yang aktif di laptop kita dalam protokolnya, TCP atau UDP, kemudian IP lokalnya di port berapa, kemudian IP foreign address itu adalah IP publiknya dan dia menggunakan service apa, TTPS 443 gitu. Status dari koneksi tersebut apakah established atau sedang menunggu instruksi, seperti itu. Kemudian ada tracer. Nah, tracer itu adalah fitur yang digunakan untuk melakukan pengecekan jalur ya. Misalkan kita tracer google.com, artinya apa? Kita akan coba mengecek jalur yang digunakan laptop ini untuk mengakses ke internet, dia menggunakan IP atau jalur mana. Ini 101.1 ini merupakan gateway WiFi di saya. Kemudian 192.168.1.1 ini merupakan IP ISP atau IP modemnya dan dilanjutkan dengan IP-IP forwarder yang lainnya. Gitu. Jadi untuk memastikan apakah IP kita sudah keluar lewat gateway yang sesuai atau belum menggunakan tracer ini atau traceroute. Kemudian ada petping. Nah, petping ini fungsinya kurang lebih sama ya dengan ping dan tracer. Jadi dia melakukan pengetesan koneksi sekaligus pengetesan jalur gitu. Dari mulai IP laptop yang kita gunakan berapa, kemudian IP gateway sampai IP modem dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada tools yang namanya NS Lookup. Nah, NS Lookup ini digunakan untuk menampilkan IP address dari sebuah domain. Seperti ini saya ketikkan detik.com, nah maka akan muncul namanya detik yang menggunakan IP address 113.49.221.211. Seperti itu. Kemudian ada fungsi NetSH. NetSH ini digunakan untuk menampilkan informasi interface gitu. Ya, misalkan di sini saya akan NetSH VLAN show all. Nah, jadi NetSH ini akan menampilkan informasi dari mulai WiFi yang digunakan, nama, tipe autentikasinya, SSID-nya, tipe radio sinyal, kemudian basic tracing semacam channelnya, kemudian wireless device capability, kemampuan perangkat wirelessnya seperti apa, ini akan muncul semua di sana. Dan masih banyak fungsi lain dari NetSH ini. Oke, seperti WiFi, password, dan lain-lain. Oke, kemudian setelah NetSH ada yang namanya root print. Nah, root print itu digunakan untuk menampilkan tabel routing yang ada pada laptop ini. Jadi misalkan tujuan seluruh IP, pakai seluruh IP, gateway-nya menggunakan IP ISP atau IP router kita gitu. Nah, ini IP-IP yang akan ditampilkan dari root print. Kemudian akan ada lagi perintah net. Nah, net ini misalkan saya net user ini untuk melakukan manage ya pada Windows. Jadi kelihatan di sini ada net user,
untuk user adminnya Lenovo, default akunnya dan profilnya apa. Dan masih banyak lagi fitur di net ini, seperti net time, gitu. Dia akan melihat waktu atau net view, seperti itu. Dan masih banyak lagi fungsinya. Oke, demikian eh, dari tugas yang saya kerjakan untuk tugas 2 ini mengenai penjelasan yang ada pada CMD ya. Dari tools dasar, tools network, sampai tools manajemen lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.